Ya, halo semua. Jadi pada video ini aku mau sharing santai aja ya seputar dunia asuransi di Indonesia gitu. Jadi setelah saya banyak membuat video cara-cara menutup asuransinya yang dimana video-video itu bersifat solutif untuk teman-teman semua, pada video ini aku mau sharing santai aja tentang dunia asuransi di Indonesia. Setidaknya sesuai judul videonya itu, saya ingin membahas tentang penipuan asuransi di Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ada penipuan asuransi? Walaupun sebenarnya yang namanya penipuan bukan cuma di asuransi sih, di mana-mana juga yang namanya penipuan itu ada. Tapi kenapa di asuransi ini spesifiknya bisa terjadi penipuan yang begitu besar dan banyak dalam kedok tabungan? Pertanyaan kedua, apakah asuransi itu tidak perlu? Kalau kita beli rumah, ada asuransi kebakaran jiwa. Kalau beli mobil, ada asuransinya. Ketika kita membeli sesuatu di toko online, di pengiriman ada asuransinya juga. Jadi, asuransi sesuatu yang dibutuhkan. Tapi kenapa marak penipuan? Pertanyaannya, asuransi itu perlu atau enggak sih sebenarnya? Nah, kita mulai dari menjawab pertanyaan tersebut. Di luar negeri ya, yang saya sudah baca-baca di internet gitu ya, asuransi itu malah adalah barang wajib. Bahkan ketika kita masuk satu negara, itu wajib punya asuransi. Kalau di negara-negara maju, itu kenapa teman saya pernah nanya, "Bor, ada asuransi jenis ini enggak?" Saya tanya buat apa? Oh, dia mau ke luar negeri. Kayak gitu. Jadi di luar negeri itu asuransi itu wajib. Kayak gitu. Karena di negara maju kesehatan itu, properti dan yang lain-lain itu memang sudah sesuatu hal yang lumrah dan biasa diasuransikan kayak gitu. Nah, tapi kenapa di Indonesia hal yang lumrah itu sebenarnya malah jadi bumerang bagi banyak masyarakat? Nah, menurut saya itu karena masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa asuransi itu tidak penting. Tapi tidak bisa disalahkan juga, karena ini bukan hanya soal wawasan dan keyakinan. Ketika masyarakat Indonesia sudah yakin pun bahwa asuransi itu penting, mereka kebanyakan hidup di kalangan menengah ke bawah ataupun menengah kayak gitu. Jadi otomatis budget yang tadinya dialihkan untuk hal-hal yang menurut mereka lebih penting seperti kebutuhan pokok, uang sekolah, ya biaya sehari-hari, kontrakan dan lain-lain, itu akan sangat dirasa sayang jika dialihkan untuk sesuatu yang nggak ada barangnya. Contohnya apa? Asuransi jiwa misalnya. Kita beli asuransi jiwa 500.000 per bulan. Uang santunannya kalau kita meninggal dapat 1 miliar. Tetap dirasa rugi oleh masyarakat. Karena asuransi jiwa itu konsepnya adalah untuk, manfaatnya itu untuk orang yang ditinggalkan. Sementara di konsepnya masyarakat yang kehidupan ekonominya ngepas ini, begitu uang dikeluarkan mereka pengennya itu uang itu utuh kayak gitu, ataupun menjadi satu barang kayak gitu. Mereka kebanyakan belum rela menyisihkan uang segitu untuk 500.000 untuk mendapatkan santunan kalau dia meninggal dunia. Dan uang santunan itu bukan dia yang menikmati tapi keluarganya, karena itu kan belum terjadi gitu. Jadi masih tidak rela. Ya mungkin karena soal ekonomi tadi ya. Jadi kalau mereka banyak duit seperti orang-orang kaya di Indonesia, yang saya tahu tidak keberatan gitu mengeluarkan duit untuk asuransi. Tapi yang namanya kalangan menengah ke bawah, banyak kebutuhan, apalagi situasi pandemi seperti sekarang ini, tentu duit segitu 500.000 per bulan pun itu sangat berarti gitu ya. Nah,
kondisinya seperti ini nih di marketnya asuransi. Market menengah ke bawah itu kan asuransi produk-produk retail kayak gitu. Ini kondisi secara ekonomi dan kejiwaan psikologi masyarakat kayak gitu. Kondisi marketnya. Kondisi penjualnya itu ditarget kayak gitu. Mereka ditarget harus jualan. Bayangkan kondisi psikologi dan ekonomi kayak gini, yang dimana masyarakat begitu apatis terhadap asuransi, tidak bisa disalahkan karena banyak kejadian asuransi itu tidak sesuai yang dijanjikan. Nanti kita bahas. Misalnya ada kasus-kasus Jiwasraya, Bumi Putra yang mengalami polemik dan ya isu kebangkrutan, bahkan bangkrut ya. Saya kurang ikuti kasusnya gitu ya, tapi terakhir saya baca berita itu kan ada polemik besar di sana. Bahkan ada di kolom komentar video saya itu yang sampai nanya tentang Jiwasraya dan Bumi Putra gitu. Bagaimana dia sudah bertahun-tahun mencoba mencairkan tidak bisa gitu. Ini contoh gitu. Yang saya maksudkan jadi apa? Skeptis masyarakat, apatis terhadap asuransi, lagi pula sudah ada BPJS kalau menyangkut kesehatan. Di tengah market yang seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, pihak asuransi, tenaga penjualnya ditarget. Instrumen-instrumen perusahaan asuransi seperti perbankan, customer service-nya, ini untuk yang bank insurance ya, itu tetap ditarget. Kepala cabang perbankan menekan customer service biar membantu atau memberi referral pada petugas asuransi yang ada di cabangnya agar closing, agar jualan. Bayangkan, di tengah masyarakat yang kondisi psikologi dan ekonominya begitu, yang ini tetap ditarget untuk jualan. Akhirnya yang terjadi apa? Bayangkan kalau, dan ini sudah banyak kejadian, kalau mereka jualannya itu jujur, bilang bahwa itu asuransi jiwa, tidak ada untungnya, karena fokusnya adalah jiwa, bukan investasi, nggak ada yang beli itu asuransi. Maka diambillah jalan tengah atau jalan alternatif yang misleading, mis-selling dengan kesengajaan. Yang dijual adalah investasi, padahal itu adalah asuransi jiwa. Itu kenapa banyak masyarakat merasa tertipu. Kayak gitu kan, tantangan dari penjual asuransi nggak mudah. Mereka harus berhadapan dengan market yang skeptis untuk produk retail. Kalau mau menyasar kalangan menengah ke atas yang uangnya banyak dan memang sadar asuransi, di mana mereka bisa menjual secara jujur, itu pun gak mudah. Jangan sangka orang kaya di Indonesia itu melek asuransi dan finansial. Banyak juga orang kaya yang bisa ditipu oleh penjual asuransi kayak gitu. Tapi kalaupun mereka memaksa harus mencari kalangan menengah ke atas, marketnya sangat sempit. Ingat, mereka ditarget, ditekan untuk ada jual cash count, APE-nya, di mana mereka harus sebulan itu berapa juta jualannya, berapa cash count, berapa orang. Akhirnya mainlah aksi tipu-tipu kayak gitu. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang dihadapi penjual asuransi dan masyarakat yang awam. Dijanjikan investasi dan tabungan, padahal yang dijual adalah produk asuransi kayak gitu. Ini kondisinya. Jadi yang saya maksudkan apa? Penipuan di industri asuransi ini sangat besar dengan kedok tabungan, karena memang ya harusnya memang yang disadarkan itu adalah pentingnya asuransi jiwa untuk ahli waris atau asuransi kesehatan, di mana ya BPJS tidak mengcovernya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah target harus tercapai, maka jalan-jalan pintas yang lebih realistis bisa closing dilakukan para penjual asuransi ini. Inilah kondisinya antara masyarakat dan industri asuransi saat ini.
Itu aja yang mau saya sharingkan guys, teman-teman. Thank you, terima kasih.